Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, malu dong kalau sudah hajah, sudah ibu hajah, tapi pergi pengantin masih kelihatan dadanya. Banyak juga itu ibu-ibu haji, talulunan apa rutus kasih pajak sedona, tapi bajunya besar sekali lobannya di depan. Baru besar nuna. Insyaallah. Bu, tidak dilarang berdandan, tapi tutup itu di depan tak. Nah bilang kalau ditutup Ustaz tidak kelihatan berlian. Kalau mau kelihatan berlian, tak jangan di dada, tak disimpan, diikat di lindro begini. Baru tulis berlian. Nah, tahu nih semua orang itu. Sudah hajat tapi masih kelihatan dadanya pergi pengantin. Mata cuak-cuaknya bosarae. Wah, begitu tenda paling susu tak bolo. La ilaha illallah. Malu dong kalau sudah ibu hajah pakaiannya seperti itu. Halo ibu. Bu. Ya aku anak darah mak pakai pade ru maka simo pirita. Ma putih-putih. Masih kencang. Kita mak keleng. La ilaha illallah. Ibu, malu-malu saya bela berpakaian yang tidak islami. Kita ini orang Bugis kalau ada pengantin paling banyak melanggar ajaran agama. Sudah mulai uan naik susah memang nih. Belum lagi praktek mubasir. Coba lihat orang Bugis kalau pengantin jor-joran, hura-hura. Mestinya 2 tusuk bisa makan sate, nak ambil 4 tusuk. Siapa mau makan sisamu cilaka? Ini kalau kita mau mencontoh Nabi, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Malu dong berpakaian tidak islami. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, malu dong jadi polisi minta-minta uang di jalan raya. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, jadi pejabat yang baik, jadi pegawai negeri yang baik, sudah digaji sama negara, dikasih tiap bulan, dikasih kendaraan, dikasih jaminan, masih malas pergi kantor. Begitu masyarakat ngurus KTP, masih juga minta uang 5.000. Malu dong jadi aparat seperti itu. Bu, kenapa negara kita hancur seperti sekarang? Ibu, Pak, tahu Singapura? Tahu Singapura? Ya harus Singapura, Pak. Malopoi sidrap na Singapura. Tapi di Singapura, alhamdulillah itu Singapura beli air minum ke Kalimantan, beli pasir dari Kalimantan. Tapi alhamdulillah meskipun kecil, tidak ada masyarakat Singapura datang jadi pembantu di sidrap. Tapi berapa banyak masyarakat Indonesia datang jadi pembantu di Singapura. Kenapa? Salah satu penyebabnya pengelola negara kita mega makura siri perampok. Coba. Dan kita lebih bodoh lagi. Sudah tahu dia perampok, sudah tahu dia suka main perempuan, sudah tahu dia penarkoba, masih kita pilih dalam pemilu. Itu kan lebih bodoh dari binatang. Masya Allah, kalau negara kita dihuni orang-orang makura siri, maka tunggu, inna adzabi lazadid, saya kasih kau azabku sangat pedih, kata Allah. Coba lihat kita, Pak, rasa malu sudah mulai hilang. Kalau dulu anak gadis lewat di jalan raya kelihatan pahanya, malu orang tuanya. Kalau dulu ada anak perempuan peluk-pelukan diusir, tapi coba lihat sekarang budaya kita. Pengantin ampelok nah, undangannya sudah baku peluk calon pengantin di situ fotonya. Dan itu bukan cuma di Jakarta, sudah ada juga di Sidrap. Kalau kita mau mencontoh Nabi, malu punya undangan seperti itu. Kenapa dikasih baku peluk na depan na boting? Banyak misalnya begitu. Itu ajaran orang kafir.
Kenapa mesti kasih baku peluk anak tadi foto lalu dikasih lihat di semua undangan? Bikin malu. Dan anehnya bapaknya haji. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu. Bu, kenal Nabi Yusuf? Kenal? Kenal di mana, Ki? Biasanya sih kalau ceramah Pak ada air di sampingku. Masa tosi Ustaz mau begini ya? Kasih gelas. Masa Ustaz mau begini? Pemabuk itu. Jangan ketawa kalau Ustaz minta air, kita itu enak duduk-duduk ketawa. Saya ini tadi baru turun dari mobil, belum bernapas baik-baik langsung naik ceramah. Bawa mobil sendiri lagi ke sini. Nanti harus pulang karena besok jam 7:30 harus ke Kendari. Saya selama bulan Maulid ini, Bu, mulai tanggal 2 saya tinggalkan Makassar. Ke Kalimantan, ke Irian, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur. Tadi malam saya di Sopeng, 3 acara saya di sana. Balik tadi pagi 3 acara. Saya langsung ke sini. Belum sempat istirahat, belum makan malah. Tapi alhamdulillah begitu saya masuk, senang perasaan saya. Weh, banyak yang tunggu Ustaz. Meskipun ada ku dengar tadi Nabi bilang, ih mana anakmu apa balik? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tahu Nabi Yusuf ya? Itu Nabi Yusuf, Pak, Bu, difitnah oleh Suleha, dituduh Suleha mau diperkosa, akhirnya dipenjara. Tapi dengan izin dan pertolongan Allah, akhirnya Nabi Yusuf dilepaskan. Setelah dilepaskan, dilantik menjadi pejabat setingkat Menteri Ekonomi. Nabi Yusuf dipenjara dulu, baru dilantik jadi pejabat. Di Indonesia jadi pejabat dulu, baru dipenjara. Kenapa begitu? Makura siri. Dan demi Allah, Pak, kalau manusia makura sirinya, maka manusia lebih hina dari binatang. Saya tegaskan sekali-kali, kalau manusia de gagas sirina, maka manusia itu lebih hina dari kolok-kolok, lebih hina dari binatang. Adik-adik, tahu kambing? Tahu kambing? Bembe. Iya ro bembe, Pak. Koma betai, suka makan tanamannya orang, suka mengganggu kebunnya orang, potong. Dagingnya bisa dikari. Bahkan kulitnya pun masih laku dijual. Bahkan isi perutnya pun, ususnya masih laku dijual. Kambing kalau tidak berguna masih bisa dimanfaatkan manusia. Tapi kalau manusia yang suka judi, suka berzina, pemabuk, suka berkelahi, tidak sholat, jelek mukanya, mau diapai? Mau diapa? Mau dipotong? Tidak ada orang makan dagingnya. Di penjara masih makan ongkos. Jadi kota rupa tahu dek gagas sirikna, Pak, engkamo gunana wolok koloe daripada itu. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu. Ini anak darah inrengin reki siri, anak darah makukue, Pak, lebih dek gagas sirikna naurani. Saya jarang melihat laki-laki, Pak, pakai celana pendek yang hampir kelihatan pantatnya. Tapi sekarang perempuan, Pak, nasesa kibela. Yang bajunya di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, mabicu nama jipi, mas sopek-sopek topa, pas duduk kelihatan celana dalamnya. Baru banyaknya lagi dakinya. Ketawa ki mungkin, Bu, tapi anak tanah kena.
Cewek, di mana gitu cewek semua ini berkeliaran? Cewek, saya mau tanya Ki, siapa kita kasih lihat? Siapa kita kasih lihat itu Anuta? Laki-laki. Sedangkan kau sembunyi, nah cari dong. Apalagi pun namu pamer memang nih. La ilaha illallah. Salah satu dampak televisi Pak, itu mi pakaian yang begitu. Riolo romai Pak, dek ni singina daremak baju pader, dek gaga contohna. Maku yang kamana dek ko televisi, dan itu mina contohna gadista. Televisinya Indonesia Pak hampir tidak ada gunanya. Masih baik televisinya Soeharto dulu. Televisinya Soeharto mana ada tayangan begitu. Kalau ada yang tidak berakhlak langsung disegel. Sekarang karena alasan hak asasi, coba maki gosip mina Pak Guru aki. Ada lagi sinetronnya apa? Suami-suami takut istri. Coba sinetronnya pernikahan dini, hamil di luar nikah. Itu bisa mana contoh nata. Dan ada Tommy di situ mamanya menonton. Si Sasa anaknya gara-gara remote. Ada Tommy suaminya di situ. Masya Allah. Tanah maka solas-solang. Saya pernah kali itu televisi. Tidak ada betul guna-gunanya. Dikasih yang berkomentar tentang rokok, yang berkomentar tentang pernikahan dini, semua yang tidak tahu agama. Artis-artis yang mana Romelo Lojo ini dimintai komentarnya. Tidak ada diminta komentarnya orang agama. Waktu saya lihat itu semua itu, coba murah itu televisi Pak, ku bantingi televisiku. Jengkel kalian Ki. Allah, kenapa bisa begini? Makura sirik mana nih Pak? Jadi kalau kita mencontoh Nabi pada Maulid kali ini, tanamkan rasa malu dalam hati.